Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Alhamdulillah berjumpa kembali di acara Religi Pagi. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Desember 2021. Sampai nanti jelang pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa bergabung juga melalui telepon 023184932259. Bisa juga melalui WhatsApp ya ke 081324951935 atau melalui live chat YouTube kami RRI Cirebon ya, namun Anda subscribe terlebih dahulu. Ya, dan pagi ini saya sudah tersambung bersama narasumber yang seperti biasa di hari Rabu pagi, namun beliau tidak bisa hadir ke RRI Cirebon. Saya pikir masih sakit, tapi ternyata alhamdulillah sudah sehat beliau. Namun saat ini sedang berada di perjalanan menuju ke Bandung, dan subhanallah beliau masih bersedia untuk bisa bersama-sama kita dalam religi pagi. Ada Ustadz Nasuha Fakih MES ya, dari Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon. Assalamualaikum Ustadz. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sudah sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, ada sedikit sakit. Ya, gitu sebetulnya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Ustadz. Amin. Ya. Baik, tema kita syarat dan rukun pembagian harta waris. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama pendengar, kita dengarkan dulu pemaparan dari Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukrun lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua termasuk para pendengar dimanapun berada dapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mendapatkan karunia nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat melakukan aktivitas yakni tolabul ilmi melalui religi pagi siaran RRI Radio Kanal Inspirasi. Semoga kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'as salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, yakni umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua juga para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi kali ini, tepatnya hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, saya akan melanjutkan materi yakni kaitannya dengan syarat dan rukun pembagian harta waris. Para pendengar dimanapun ada, bagi yang punya memiliki buku yang saya susun, yakni buku belajar ilmu waris praktis cepat dan tepat, silakan ada di halaman 15. Para pendengar yang budiman, bahwa dalam hal harta-harta milik keluarga kita, ketika masih hidup, jangan sekali-kali dibagi kepada keluarganya. Kalau pemberian boleh atau hibah, tapi itu ada batas maksimalnya, tidak boleh melebihi 15. Tidak boleh melebihi sepertiga. Yang hakikatnya yang sebenarnya adalah pembagian
waris di saat salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia. Karena tidak sedikit dan kekhawatiran dari orang tua, sehingga orang tua ini punya inisiasi baik, tapi tidak benar secara syariat. Yakni ketika orang tua sudah senja atau menjelang tua, kadang-kadang ada inisiasi, udahlah dibagi sekarang aja mumpung saya masih hidup. Itu kebanyakan demikian. Sehingga ketika orang tua mau meninggal dunia sudah selesai semua diberikan kepada anak-anaknya. Di saat setelah meninggal dunia tidak pembagian harta waris secara syar'i, ini yang tidak tepat ini. Maka melalui RRI ini mudah-mudahan mendapatkan inspirasi dan bisa menjadi motivasi. Jangan sampai terjadi hal demikian, tapi ada hak milik orang-orang yang lebih berhak, yakni ahli waris. Para pendengar setia RRI di mana berada, sehingga ketika hal mengenai harta milik keluarga kita, maka harus kita ketahui bersama. Di antaranya di sini ada rukun dan syaratnya. Maka ketika ada salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, ada harta, maka kita lihat di sini ada rukun dan syarat. Rukun di antara pembagian harta waris itu ada 3. Yang pertama adalah ada orang yang meninggal dunia. Nah, ini sangat penting, sangat kuncinya yang paling utama ini. Karena kadang-kadang orang masih hidup dibagi-bagi ini. Maka kunci yang pertama adalah ada orang yang meninggal dunia. Nah, syaratnya mengikuti juga, yakni orang benar-benar itu ada yang meninggal gitu. Nah, makanya di sini kriteria orang meninggal dunia itu ada 3. Ada secara hakiki, ada secara hukmi, ada secara takdiri. Kalau secara hakiki, artinya jelas ada mayitnya, ada orang yang meninggal dunia, dan diumumkan di daerah tempatnya itu namanya meninggal dunia secara hakiki. Jelas wujudnya ada orang yang meninggal dunia. Dan selanjutnya, meninggal dunia secara hukmi. Artinya secara yuridis formal, putusan pengadilan sudah memberikan putusan bahwa si A itu telah meninggal dunia. Itu pun setelah ada kiat-kiat atau usaha untuk mencari tahu sebelumnya. Di sini ketika ada istilah dalam waris itu adalah mafkud, orang yang hilang. Nah, biasanya ini ketika keluar dari rumah, itu usianya sudah sekitar 60 ke atas, kemudian nggak kembali-kembali sampai 50 tahun berikutnya. Ternyata tidak kembali pula. Nah, secara umum orang yang sudah usia 90 tahun ke atas kemungkinan sudah tiada gitu lah. Nah, supaya jelas, supaya harta-harta miliknya supaya segera diberikan atau dibagikan pada ahli waris, maka kita usaha-usaha sudah ada, kemudian kita mengadu kepada pengadilan supaya hakim memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia secara hukmi, supaya jangan sampai berlarut harta-harta yang dia tinggalkan itu. Itu namanya meninggal dunia secara hukmi. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia secara takdiri, diperkirakan. Misal seseorang itu naik pesawat terbang, atau terjadi musibah banjir, longsor, atau kemarin Semeru di Jawa Timur itu. Nah, tadi mah sudah ada orangnya itu loh. Tapi akibat dari kecelakaan itu ataupun musibah itu, orang itu tidak diketahui. Sudah diusahakan ke sana kemari, tapi tidak diketahui. Itulah namanya diperkirakan orang itu meninggal dunia, tapi ada usaha terlebih dahulu. Tuh, jadi ada 3 orang kriteria orang yang meninggal dunia. Pertama secara hakiki, kedua secara hukmi, dan yang ketiga secara takdiri. Adapun rukun yang kedua, selain ada orang meninggal juga ada ahli waris. Nah, artinya ahli waris orang yang berhak untuk mendapatkan harta-harta peninggalan orang yang meninggal dunia itu. Nanti ahli waris ini kita bahas secara utuh nanti di bab berikutnya.
Namun kita sampaikan terlebih dahulu, ahli waris ini ada dua sebab. Pertama karena keturunan, yang kedua karena pernikahan. Kalau pernikahan hanya sebatas antara suami istri saja. Kalau suami meninggal dunia, istri dapat atau sebaliknya. Kalau sebab keturunan, itu ada 21 ahli waris. Baik secara usuliyah, furu'iyah, maupun secara al-hawasi. Kalau usuliyah, ini kaitannya dengan orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, dan ke atas. Kalau furu'iyah adalah keturunan, anak, cucu, cici, sampai ke bawah. Dan jangan lupa, ketika tidak punya keturunan dan orang tua kata sudah meninggal dunia, maka yang ketiga adalah al-hawasi, yakni ke samping. Yakni siapa? Saudara-saudara sekandung, saudara-saudara seibu, saudara-saudara seayah, dan anak keturunannya ke samping semuanya. Nah, itu namanya ahli waris. Jadi, rukun yang kedua ada ahli warisnya. Dan yang ketiga, yang paling utama, yang paling pokok adalah ada harta waris. Karena bagaimanapun juga kalau ada orang meninggal dunia, ada ahli waris, harta warisnya nggak ada, apa yang mau dibagi? Kan gitu. Ini tolak punggung adalah masalah harta waris. Harta-harta yang dapat baik setelah menikah ataupun sebelum menikah, kita harus interpretasi dulu, dikelompok-kelompokkan, sehingga kita tidak keliru mana yang dibagi, mana yang tidak dibagi. Itu harus jelas semua. Sehingga di saat pembagian ini jelas. Dan namanya harta itu tidak mesti dijual gitu. Kalau bisa jangan dijual. Tapi ketika aset-aset itu berupa tidak bergerak, berupa rumah, tanah, sawah, dan seterusnya, itu harus dinilaikan rupiah. Dengan catatan tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Itu harganya bukan harga jual beli, tetapi harga keluarga. Sehingga ketika ada salah satu ahli waris yang ingin menyusupi, insya Allah akan mudah dan akan tidak berat dalam hal penyusukannya. Karena namanya harta waris adalah merupakan harta temu. Maka kita tidak boleh memberatkan dari beberapa pihak, termasuk ahli waris. Para pendengar setia RRI di mana kita ada, maka sangat pentinglah untuk kita membahas tentang rukun dan syarat pembagian harta waris. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Bagi yang belum paham, mari silakan untuk berdialog interaktif sehingga kita bisa lebih luas untuk memberikan penjelasan tentang mengenai pembagian harta waris. Demikian Mas Tono Kartono. Terima kasih Ustadz, dan untuk Anda yang silahkan yang ingin bergabung bisa melalui telepon 0231849329 atau juga bisa WhatsApp ya ke nomor 081324951935. Sudah ada yang bergabung, saya terima untuk dua penelpon terlebih dahulu ya. Oke. Halo. Oh belum. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Kartono. Ibu Indra ya. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Indra? Sehat walafiat, penuh semangat. Iya. Ini Pak Ustadz lagi di jalan nih, tapi masih menyempatkan untuk bersama-sama kita di religi pagi. Silahkan Bu Indra. Iya, dalam rangka kemana itu, Bung Nono? Ziarah mungkin. Iya. Ada kegiatan Basnas. Apa? Rakerwil di Bandung. Basnas. Iya, mudah-mudahan biasa ranking teratas juga. Amin. Iya Pak Ustadz Nasuha, ini kalau mengenai ingin melaksanakan hukum-hukum dalam Islam gitu ya. Nah itu saya pikir itu juga ranah pribadi seseorang. Nah, buktinya akhir-akhir ini aja kita lihat bagaimana seseorang mestinya menerapkan hukum-hukum dalam Islam. Nyatanya juga ya Allah mengingkarinya dan membuat malu umat Islam. Bukan malu lagi, ini muka mau dikemanakan ya.
Nah, kalau kalau ada yang begitu nanti disangkal, wah itu bukan muslim ya tentu ya, yang tidak menjalankan hukum-hukum Islam itu ya bukan muslim. Ini baru aja kemarin, masa orang apa mengantarkan jenazah lalu dia pengiring-pengiringnya itu karena ada orang yang katakanlah tidak tidak dalam tanda kutip menghormati jenazah liwat lalu merusak mobil orang itu. Nah, ini bagaimana? Apakah demikian yang diharapkan untuk untuk menegakkan hukum-hukum Islam, untuk mentaati aturan-aturan dalam Islam? Bagaimana sebaiknya menurut Pak Ustadz? Terima kasih pula Bung Nono. Sama-sama Ibu Ya, Indra. mungkin ya itu yang ingin Ibu sampaikan unek-unek di hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Pelayangan. Satu lagi mungkin yang bergabung 0231849329, WhatsApp 081324951935. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini feedback ini. Iya, gimana? Bisa dikecilkan sedikit volume radionya Ibu, dengan siapa di mana? Masih feedback nggak? Masih. Oh, masih. Terus kayak jauh gitu suaranya. Oh, gitu. Iya. Ya biasa sambil Medang. Dengan Jalan Saleh. Oh, Mama Ririn ya? Iya. Kok lupa ya Mas Nono ya? Iya, silakan. Mas Nono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mama Ririn. Betul, di Jalan Saleh. Jalan Saleh. Perjalanannya selamat ya, Pak. Amin. Terima kasih doanya. Iya. Pak, saya mau bertanya gini, Pak. Kalau orang itu suami istri meninggal dan tidak mempunyai anak, kriteria yang untuk mendapatkan warisnya itu siapa saja, Pak? Iya. Karena belum lama ini adiknya itu meninggal sama suami istri tidak mempunyai anak, tapi yang dapat itu yang masih hidup. Sedangkan kita bersaudara itu 11, yang masih hidupnya itu tinggal 3. Nah, jadi 11-nya laki perempuan berapa, Bu? 11-nya laki perempuan berapa dulu? 11 itu. Perempuannya, laki-lakinya 2 aja. Pokoknya perempuannya berarti 9 ya. Oh, 9 ya. Iya, berarti tinggal perempuan. Laki-lakinya 2, perempuannya 9. Okay. Iya, tapi yang lainnya semua mempunyai ahli waris keturunan gitu. Kebetulan aja ini adik kakak yang meninggal itu tidak mempunyai keturunan. Iya, dan pembagiannya itu yang sudah meninggal tidak mendapatkan apa-apa, hanya yang masih hidup, Pak. Bagaimana Pak itu kriteria untuk pembagian yang sudah meninggal tapi tidak mempunyai ahli waris? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ririn di Jalan Saleh. Silakan pakai dari Ibu Indra terlebih dahulu nih. Terima kasih Bunda Indra dan Mama Ririn, mudah-mudahan sehat semua. Kaitannya dengan pertanyaan dan keresahan juga dari Bunda Indra, kaitannya dengan hukum ini emang secara umum sih adalah privasi ataupun pribadi, tapi kan di samping pribadi pun ingat hak asasi pun ada batasnya juga gitu loh. Maka supaya tidak menabrak satu dengan yang lain, maka ada aturan-aturan atau ada hukum. Ada hukum secara universal, ada hukum secara kolektif, dan ada hukum secara pribadi di sini. Maka kita sebagai umat Islam khususnya ya harus mengikut aturan-aturan yang diatur oleh Islam. Di situ ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Adapun kaitan kebiasaan masyarakat itu ada hukum adat ataupun kebiasaan setempat itu loh. Nah, kita harus mengikuti jalur-jalur yang ada, sehingga kita jangan menabrak satu dengan yang lainnya. Kaitannya dengan warisan, diantaranya itu adalah hukum privasi juga sebetulnya. Tapi kan ketika ada orang meninggal dunia kemudian tidak dibagi-bagi juga, ini para tokoh agama, tokoh masyarakat, ajengan, kiai, ustadz itu harus memberikan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu.
Adapun kaitannya persoalan perusakan dan seterusnya itu, ini ada norma-norma secara material ataupun nyatanya ada hukum-hukum pidana, perdata dan seterusnya itu loh. Minimal kita tidak beda dengan orang yang ditempati tersebut sebagai warga masyarakat yang baik. Walaupun itu hak kita, tetapi ada hak yang terbatas. Sehingga kita saling menghormati satu dengan yang lainnya itu. Sehingga kita hidup ini kan bermasyarakat, bukan sendirian. Maka kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Maka perlu menghormati dari tingkah laku ataupun perbuatan-perbuatan orang lain. Di samping kita menjaga diri dan juga orang lain pun menjaga yang lainnya. Sehingga keberlangsungan hidup baik di masyarakat ataupun dimanapun itu terasa serasi, indah dan saling toleransi. Walaupun itu beda agama, beda suku, bahasa, itu ada norma-norma yang harus kita ikuti semuanya. Sehingga perjalanan hidup di masyarakat di dunia ini terasa tenang, damai, dan tidak sangkutan tentang kasus hukum dan lainnya. Itu yang saya sampaikan, Mas Tono Kartono. Baik. Kemudian dari Mama Ririn. Oke, Mama Ririn di Jalan Saleh, Kota Cirebon berarti ya? Betul. Ini kaitannya dengan masalah orang hidup ataupun dalam berumah tangga tidak dikaruniai anak. Siapa saja yang dapat hak itu? Dalam Al-Quran sangat jelas sekali, ayatnya sangat spesial. Itu surat An-Nisa ayat 176 tentang ahli waris kalalah. Yakni ketika ada orang meninggal dunia, ayah ibunya sudah tiada dan anak-anaknya tidak punya, maka ahli warisnya adalah saudara-saudara kandungnya. Jadi sampaikan di mukadimah tadi, ahli waris al-khawasi ini yang dimaksud. Ketika usuliyah tidak ada, furu'iyah tidak ada, maka al-khawasi ini, yakni saudara-saudara sekandung, saudara seayah atau seibu. Tapi yang paling utama adalah saudara sekandung, yakni ayah ibunya, sesuai atau sama seperti ahli waris, ya, seperti yang meninggal dunia. Lalu siapa yang meninggal dunia? Kalau suami istri meninggal dunia semuanya, maka cara pembagiannya itu 2 tahap dalam sistem munasakhoh itu ya, dalam referensi fikih waris itu. Munasakhoh artinya pembagian dalam waktu yang sama, tetapi orang yang meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Misal yang pertama suami meninggal pada tahun 2000 sumpama. Kemudian istri meninggal tahun 2020 gitu loh. Pembagiannya tahun 2021. Maka harus jelas karena masing-masing punya hukum tersendiri. Maka yang paling utama itu selesaikan dulu milik orang yang meninggalnya pertama, yakni suami meninggal tahun 2010 tadi itu loh. Tahun 2000 tadi ya itu. Nah, seumpama harta yang didapat setelah menikah itu pure semuanya milik harta bersama. Susah senang bersama selama 30 tahun. Seumpama 1 miliar lah gampangannya. Maka sebelum diwaris harus dibagi 2 dulu. Suami dapat 500 juta, istri dapat 500 juta. Karena yang lebih dulu meninggal dunia suami, maka dibagi miliknya suami dulu. Walaupun istri meninggal dunia, tapi seakan-akan dia dapat dulu karena waktu meninggal dunia suami belum dibagi masalahnya gitu loh. Supaya ada hak milik ahli waris yang lain. Yakni nanti saudara istri akan sama seperti saudara suami nanti. Nah, ketika suami meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya dan saudara-saudara kandungnya suami. Nah, tadi dibagi 2 dulu, ketika hartanya 1 miliar, suami dapat 500, istri dapat 500 juta. Yang dibagi hanya miliknya suami saja. Nah, istri dapat 1/4 karena menikah dengan suami tidak punya anak, surat An-Nisa ayat 12. Nah, saudara-saudara kandungnya suami dapat asobah bil khair. Tadi sampaikan ada 11 saudara, 2 laki-laki, 9 perempuan. Maka di situ ada lizakari misal hadil unsayain sebagai asobah bil khair. Nah, istri mendapat 1/4 dari 500 juta berarti 125 juta itu. Kemudian sisanya 375 juta itu dibagi kepada ahli waris saudara sekandung dari suami. Ya, bagiannya untuk suami, untuk saudara laki-laki mendapat 2, saudara perempuan mendapat 1.
Kemudian dijumlah semua karena saudara laki-lakinya 2, 2 kali 2 sama dengan 4, saudara perempuannya ada 9, berarti 4 tambah 9. Karena perempuan mah 1 sih masalahnya. 9 tambah 4 berarti sama dengan 13. Maka saudara laki-laki mendapat 2/13, 2/13, sedangkan kalau saudara-saudara perempuan dari 9 saudara itu masing-masing 1/13 dari nilai total 375 juta. Selesai ketika pembagian milik suami, ternyata istri meninggal dunia juga tahun 2020 tadi contohnya. Maka tahap yang kedua miliknya istri. Istri itu ada 2 harta. Harta separuh dari bersamanya 500 juta dan harta waris dari suami seperempatnya yakni 125 juta. Jumlah total berarti 625 juta. Nah, langsung diwaris kepada saudara-saudaranya istri. Nah, saudara istrinya berapa? Di jumlah. Nah, kalau tadi kan belum jelas nih. Jadi 11 ini saudaranya siapa dulu nih tadi itu? Mama Ririn tadi ya. Jadi silakan diklasifikasikan mana saudaranya suami, mana saudara istri. Pasti beda lah. Kalau seandainya tadi 11 itu dari saudara suami lah katakanlah, atau dibalik lah. Tinggal saudara istrinya berapa jumlahnya. Dengan prinsipnya adalah lizzakari mislu hadzal unsayain. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 176 kaitannya dengan ahli waris kalala. Jadi situ jelas sekali mengklasifikasikan siapa yang paling berhak dan siapa yang tidak berhak. Itu demikian Mas Tono Kartono, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik. Kita ke WhatsApp dulu, kita bacakan satu. Assalamualaikum Pak Kiai, dari hamba Allah di Cirebon. Pak Kiai, sedang rame juga nih soal warisan dari dua belah pihak yang karena anaknya meninggal dunia dan sudah punya anak, dan terkesan ada konflik soal warisan di TV, di medsos. Oh, ini yang ini Vanessa itu loh Pak Kiai. Iya, Vanessa. Bagaimana menurut Pak Kiai? Ini menarik juga nih Pak Kiai. Silakan. Iya, betul. Silakan Pak Kiai. Ya. Jadi tidak jauh beda seperti yang saya diutarakan tadi. Vanessa kan kecelakaan, suami istri meninggal dunia semua kan. Betul. Nah, kemudian kalau nggak salah anaknya hanya 1, laki-laki kecil ya. Betul. Ya, maka tadi sama seperti tadi pembagiannya. Siapa yang lebih dulu meninggal dunia? Walaupun dalam waktu yang sama di TKP meninggal dunia, kita pasti beda lah. Mungkin bedanya 1 jam atau 2 jam lah gitu loh. Selama yang lebih dulu meninggal dunia Angel Vanessa Angel, maka bagi miliknya Vanessa dulu. Contoh seperti tadi, 1 miliar dibagi 2 dulu gitu. Nah, kemudian mungkin ini bedanya dengan kalalah tadi. Kalau ini adalah mungkin orang tuanya masih hidup semua nih. Betul. Vanessa masih muda masalahnya kan ya. Nah, maka orang tuanya Vanessa ataupun suaminya Vanessa dapat hak waris juga sebagai ahli waris usuliyah gitu loh. Contoh, seumpama ini 1 miliar saja. Vanessa lebih dulu meninggalnya di TKP daripada suaminya seumpama nih. Nah, kemudian dibagi 2 dulu. Karena ini surat An-Nisa ayat 32 mengatakan lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Kemudian diakomodir dalam kompilasi hukum Islam sebagai Islam Nusantara kalau saya menyampaikan ini. Jadi produk-produk hukum ala Indonesia, fikih ala Indonesia itu adalah kompilasi hukum Islam kaitannya dengan masalah bab waris ini. Nah, sebagaimana dalam pasal 96 di situ. Nah, kemudian dibagi 2 dulu ya, 500 untuk Vanessa, 500 untuk suaminya. Karena lebih dulu meninggal Vanessa, ahli warisnya adalah suaminya. Walaupun meninggal dunia dihukumi dulu gitu loh. Dapat hak dulu. Sebabnya apa? Karena suami itu punya ahli waris gitu loh. Itu masalahnya. Dan beda ahli warisnya Vanessa dengan suaminya. Siapa yang beda adalah orang tuanya. Orang tua kandungnya. Itu yang paling utama demikian. Jadi menjaga hak-hak milik orang tua kandungnya. Adanya suaminya Vanessa karena adanya orang tuanya gitu loh. Usuliyah di situ. Maka ahli warisnya adalah suaminya, orang tuanya, ayah ibunya Vanessa, dan anak semata wayang tadi, anak laki-laki yang kecil itu. Walaupun kecil dapat hak, yang masih kandungan aja dapat hak, apalagi sudah
sudah kelihatan wujudnya anak laki-laki yang kecil itu. Ya. Porsinya adalah suami mendapat 1/4 karena meninggal dunia selama menikah punya anak tadi. Kemudian ayah ibunya Vanessa, ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Bukan 1/6 dibagi 2, tapi masing-masing 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Itu jelas sekali surat An-Nisa ayat 11 itu. Kemudian anak laki-laki semata wayang atau satu itu mendapat asoba bin nafsi. Itu jelas ada furudul muqaddarah, yakni 1/4 dan 1/6. Maka harus diketahui asal masalahnya atau usul irsinya atau KPP-nya. Ada angka 4 dan angka 6. Yang habis dibagi 4 dan 6 adalah angka 12. 12 bagi 4 sama dengan 3 kali 1. 12 bagi 6, 2 sama dengan kali 1, berarti 2. 12 bagi 6 sama dengan 2 kali 1. Berarti jumlahnya adalah 3 tambah 2 tambah 2 sama dengan 7. Ya. Sisanya adalah untuk anak laki-laki tadi. Yang tadinya 1/4 berubah menjadi 3/12 untuk suami. Ayahnya Vanessa mendapat 1/6 berubah menjadi 2/12. Ibu Vanessa mendapat 1/6 berubah menjadi 2/12. Anaknya tadi asoba bin nafsi tidak ada angka, sekarang sudah ada sisa, yakni 5/12. Dari jumlah 500 juta milik Vanessa. Nah, suami tadi mendapat 1/4 ya, atau 3/12 tadi. Ya, berarti bagaimana caranya? Nah, berarti 500 juta dibagi 12 dibagi 3 dikali 3. Berarti sama dengan 125 juta. Nah, di situ selesai pembagian milik Vanessa, kemudian giliran yang kedua miliknya suaminya meninggal dunia setelah Vanessa. Nah, jumlah total berapa miliknya suaminya itu ada 2 tadi. Karena yang lebih dulu meninggal Vanessa masalahnya. Ya. Nah, suami mendapat harta bersama separuhnya 500 juta plus 1/4 dari miliknya Vanessa, yakni 125 juta. Berarti jumlah total 625 juta. Ahli warisnya adalah ayah ibunya suaminya Vanessa. Ayahnya dapat 1/6, ibunya 1/6 karena ada anak masalahnya. Anak laki-laki semata wayang sendirian asoba bin nafsi, yakni mendapat asoba sisa setelah diambil furudul muqaddarah 1/6 itu. Berarti berapa sisanya diketahui karena angka 1/6, maka KPP-nya 6. Maka masing-masing 1/6 semua tetap, sisanya adalah 4. Berarti anak laki-laki mendapat 3/6. Jadi si ayahnya suaminya Vanessa 1/6, ibunya suaminya Vanessa 1/6, sedangkan anak laki-laki sendiri itu 4/6 tadi. Dari ini total 625 juta. Itu jelas semua. Ada rinciannya dan itu ada dalilnya. Demikian Mas Tono Kartono. Silakan yang lain. Jadi maksudnya gantian begitu, satu-satu siapa dulu yang Iya, meninggal betul. duluan. Setelah itu baru suaminya begitu, ya. Iya. Oke. Karena ini ada ahli waris yang lain masalahnya, Mas. Yakni ayah ibunya. Oke. Kalau saudara-saudara tidak dapat, sebabnya sudah jelas ada anak laki-laki. Anak laki-laki itu bisa memakjub dari ahli waris saudara-saudara kandungnya. Jadi adiknya tidak dapat, hanya ayah begitu ya. Ayah sama ibu. Ayah sama ibu, tapi ibunya udah meninggal. Kalau ibunya meninggal nggak dapat. Nggak dapat ya. Baik, Pak Kiai, kita buka lagi line telepon ya, 023184932559. Ini hanya perkiraan berapa harta begitu, hanya perkiraan. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nono, Pak Ustadz, Mas Suha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Di Perumnas. Dengan Pak siapa? Dari Pak Maman di Perumnas. Pak Maman di Perumnas. Iya. Silahkan Pak Maman. Terima kasih Pak Ustadz Nasuha ini tentang ahli waris. Ini kasus yang terjadi di saudara saya.
bapak ibunya sudah meninggal lebih dulu, kemudian berikutnya ibunya juga meninggal. Nah, anak yang ditinggalkan itu ada 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Nah, yang diwariskan adalah rumah. Yang diwariskan adalah rumah. Nah, saya pernah mendengar dari penceramah Pak Ustadz, itu harga yang dibagikan itu disepakati oleh pihak keluarga. Tetapi ada juga perbandingan harga yang muncul dari masyarakat. Itu dari masyarakat rumah itu dihargakan sekitar 300 juta. Nah, kalau dari pihak keluarga ada salah seorang yang mau beli, katanya istilah di Sunda itu disusuki gitulah. Itu dibagi 25 jutaan. Tidak melihat laki-laki, tidak melihat perempuan dari jumlah yang 5 tadi itu. Sudah rata ya? Tidak setuju karena lebih murah harganya. Sedangkan harga masyarakat sekitar 300. Ini solusinya bagaimana Pak Ustadz kalau begini? Saya sampaikan itu kembali kepada nurani masing-masing untuk menyepakati. Tapi merasa rugi katanya kalau hanya 25 jutaan. Itu yang pertama, harga tidak sesuai. Yang kedua, pembagian dibagi rata. Itu barangkali Pak Ustadz, terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu mungkin Pak Kiai, silakan. Iya, terima kasih Pak Maman di Perumnas. Mudah-mudahan sehat semua keluarganya. Amin. Kaitannya dengan kasus yang saya paham itu tidak sedikit, banyak sekali di sini. Jadi harganya semaunya saja, bahkan harganya sesuai dengan di masyarakat tersebut. Yang kedua, pembagiannya tidak sesuai dengan syar'i, tapi dibagi rata. Ingat, yang namanya warisan itu bukan pemberian, tetapi pembagian. Kalau pembagian itu, prinsipnya harus ada orang yang membagi. Itu yang paling prinsip ini. Hakikatnya yang membagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak mungkin. Maka oleh karena Allah mengutus orang Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul tidak selamanya hidup karena manusia tidak seperti manusia biasa, artinya meninggal dunia. Maka kata Nabi Muhammad itu, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itulah sebagai pewaris Nabi. Artinya ulama, kiai, ajengan itulah yang membagi kalau secara non-litigasi ya, atau secara keluargaan. Beda kalau di pengadilan itu loh. Kita lebih utama mengedepankan kekeluargaan. Nah, tetapi tetap ada orang yang membagi, itu prinsipnya itu loh. Karena warisan bukan pemberian tapi pembagian. Harus ada yang membagi, yang orang yang berkepentingan di situ. Yakni para kiai, para ulama, para ajengan di tempat di situ, jangan jauh-jauh. Di situ. Nah, kemudian undang semuanya ahli warisnya. Kadang-kadang ketika ada meninggalnya itu pembagiannya secara pribadi-pribadi, kadang-kadang itu menjadi problem juga itu. Banyak tidak sedikit itu, ini apalagi kadang-kadang menguasai masing-masing itu salah juga. Jadi ayo kita duduk bareng dalam waktu yang sama, di samping ahli waris juga datangkan tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Walaupun di situ ada ahli di bidangnya itu loh. Sebagai pembanding, karena orang yang ahli pun manusia, kadang-kadang ada salahnya. Kiai setempat diundang gitu loh. Nah, kemudian yang paling utama lagi adalah tokoh masyarakat, minimal ketua RT, ketua RW gitu loh. Itu sebagai pembanding dari harta-harta harganya tadi. Dalam harta yang berupa tidak bergerak, rumah misalnya itu ya, itu maka kalau bisa jangan dijual. Tetapi nanti akan terjadi susuk penyusuk. Nah, susuk penyusuknya supaya tidak berat semuanya dan paling utama dalam menjaga kerukunan dalam keluarga, maka harganya bukan harga jual beli, tetapi harga keluarga. Harga keluarga itu diambil dari bottom up-nya, yang paling murah itu adalah di NJOP atau di SPPT, yaitu surat pajak lah ibaratnya gitu. Itu yang paling murah, harga pemerintah itu loh. Kemudian harga paling mahal itu tidak boleh melebihi dari harga setempat atau harga pasaran di tempat itu. Biasanya itu NJP dengan harga pasar itu lipatnya itu 3 sampai 5 kali perbedaannya. Sumpama ini sebuah rumah ini. Di NJP itu harganya 150 gitu. Ternyata
di harga setempat itu kata Pak RT, Pak RW-nya itu harga rumah di sini itu tipe model gitu itu 300 umpama. Maka musyawarah dengan keluarga itu tidak boleh melebihi 300, tidak kurang dari 150. Nah, boleh ada penawaran antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain. Ini harga keluarga, bukan harga jual beli. Nah, toh namanya warisan kan yang susah bukan kita. Ini harus kita sadari itu. Yang susah adalah orang tua. Anak-anak itu hanya tinggal menerima. Atau istilah lain, given lah gitu lah. Maka namanya harta waris itu harta temuan gitu loh. Maka ayo kita duduk bareng, duduk bersama, undang tokoh masyarakat, yang paling mahal 300, yang paling murah 150, maka taksiran itu berapa? Semua ketemu angka sampai 250, itu namanya harga keluarga. Jangan sampai ketika merasa dirinya tidak mau menempati, harganya dilambungkan, ditinggikan, itu jangan. Ingat, namanya warisan adalah menyelesaikan masalah, tidak ada masalah gitu loh. Ya, tujuannya adalah kerukunan dalam keluarga yang paling utama. Jangan gara-gara warisan kakang sama adik ribut gitu loh. Eng-engan. Apa mau kita sebagai umat yang tidak diaku sebagai Nabi? Kata Nabi kan, laisa minna malam yarham saghirona walam ya'rif kabirona. Bukanlah termasuk umatku, kata Nabi. Kakang karo adik ribut, sedulur jadi wong sejen, wong sejen dari sedulur. Gara-gara persoalan warisan ini. Jangan sampai. Ya, itu ya. Jadi prinsipnya namanya warisan bukan pemberian tapi pembagian, harus hadir orang yang ahli di situ. Kemudian hadirkan pula tokoh masyarakat sebagai penyaksi dan menyampaikan tentang harga tempat itu. Dan nanti ada berita acara dan ditandatangani dari saksi-saksi tadi. Nah, di situ ya Mas Tono Kartono, mudah-mudahan Bapak Maman di Perumnas dapat dipahami. Jadi gitu, prinsipnya demikian. Baik, kita ke WhatsApp lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, istri saya sudah meninggal dan punya anak 3. Bagaimana katanya, ada harta yang ditinggalkannya. Apa suami juga mendapatkan warisan itu? Terima kasih, dari Pak Rianto di Kudus. Anak 3-nya laki perempuan berapa? Tidak disebutkan. Oh, disebutkan. Tapi dia lebih fokus kepada apakah suami juga mendapatkan. Betul. Iya, oke. Jadi ketika ini kejadiannya juga banyak ketika suami ditinggalkan oleh istri, kadang-kadang rumahnya itu milik istri dari pemberian orang tua, suaminya suruh pergi kata atau mertuanya, itu banyak juga demikian. Kayak kasus di Subang, kasus di wilayah Jawa Tengah gitu loh. Kita lihat, apalagi anaknya 3 loh. Kalau anak 3 itu bukan waktu sebentar kan gitu loh. Pasti di situ ada harta bersama. Kemungkinan pun kalaupun ada harta bawaan milik suami istri, itu dipisahkan terlebih dahulu supaya jelas hukum-hukum dalam pembagian itu. Contoh semua harta bersama saja gampangannya. Harta bersama itu jumlahnya 1 miliar saja supaya enak mudah sebetulnya. Tinggal tafsirnya sesuai dengan di masyarakat ya. Nah, suami harta bersama tetap sama dibagi 2 dulu suami istri tadi. Kalaupun merupakan ada harta bawaan, mangga berapa harta bawaannya milik istri, berapa harta bersama selama menikah itu. Nah, kemudian ahli warisnya adalah ayahnya istri, ibunya istri. Kalau ayah ibunya istri tidak ada, maka hanya kepada suaminya dan 3 anak-anaknya. Kalau sekiranya anaknya perempuan semua, nanti ada ahli waris dari saudara-saudaranya dari istrinya di situ. Semua dimunculkan anak perempuan semua dari 3 itu. Maka ahli waris di samping suami, anak 3 tadi perempuan semua, dan sisanya akan diberikan kepada saudara-saudaranya istri. Kalau ada salah satunya, ada anak 3 itu ada laki-laki, maka saudara-saudara istri tidak dapat. Mahjub karena ada anak laki-laki. Jadi jelas sekali. Suami ini dapat hak. Dapatnya itu kalau punya anak itu 1/4. Surat An-Nisa ayat 12 itu. Nah, ya? Di situ. Iya. Jangan sampai kadang-kadang suami pun kadang-kadang ada keterlaluan juga. Udah nggak usah dibagi waris. Dan dia nikah lagi dengan istri keduanya. Ini tercampur. Nanti apalagi situ ada anak yatim gitu loh. Kata Al-Quran itu ketika
harta itu tidak diwaris, kemudian harta yatimnya itu termakan oleh sekalipun kepada dari orang tuanya, itu bagaikan makan bara api dalam perutnya loh. Itu. Baik. Nah, karena punya hak dari anak yatim. Dan anak itu ada dua hak. Hak pertama hak waris dari orang tua yang meninggal dunia, hak hadonah dari orang tua yang masih hidup. Di situ. Pak Kiai. Iya. Kalau saya ini apa namanya, jadi berpikir ke ini ya, kalau misalnya harta bersama begitu kan, misalnya rumah juga harta bersama, dan ternyata kan memang punya anak kemudian otomatis kan itu dibagi-bagi begitu. Bagaimana dengan pasangan yang ditinggalkan, misalnya istri begitu? Berarti kan karena rumah itu kan pasti udah dihargakan gitu. Nah, terus bagaimana dengan pasangannya, istri atau suami yang ditinggalkan? Ya, makanya kan istri atau suami ditinggalkan kan itu dapat hak dari warisan tadi. Kalau apalagi harta bersama. Harta bersama itu semua suami meninggal dunia, istri dua hak. Hak separuh dari harta bersama, hak 1/8 dari harta waris dari suaminya. Nah, di situ. Maksudnya kalau dari rumah kan otomatis kan ada beberapa kasusnya yang dijual begitu. Kalau udah dijual kan berarti kan harus meninggalkan rumah itu. Jadi yang namanya aset kan tidak hanya berupa tunai kan, berupa tidak bergerak seperti rumah. Tapi tetap dihargakan dulu. Namanya harga keluarga, bukan harga jual beli. Nah, siapa yang menempati itulah, maka harus menyusuki. Kalau bisa jangan dijual, kan tadi saya sampaikan. Kalau bisa jangan dijual, tapi disukin. Karena ingat, kalau menjual kan harganya murah, kalau beli lagi harganya mahal kan gitu. Jadi anaknya juga jangan terlalu tega-tega banget gitu ya. Nah, iyalah, betul. Ingat, anak itu tahu apa sih kan gitu. Anaknya taunya minta uang kan gitu loh. Yang sampaikan adalah orang tua kan gitu. Nah, itu. Kadang-kadang anaknya sudah tua-tua, kadang saya juga miris. Tanggal 8 bulan Desember kemarin kan 5 anak menggugat orang tua kandungnya yang perempuan 75 usianya itu. Oh iya. Dipolisikan, Masya Allah, luar biasa itu. Waduh, sungguh terlalu. Kenapa? Sebabnya apa? Orang tuanya atau ayahnya meninggal sudah lama, sejak 2002, belum dibagi-bagi. Yang di Aceh itu ya? Bukan ya? Yang di Aceh bukan? Di Bekasi. Oh, di Bekasi, beda lagi berarti. Ya, baik, dulu Pak. Pernah di Jombang ada kasusnya meninggal dunia, tapi dibagi waris, kemudian asetnya dipinjamkan dari salah satu anaknya, kemudian untuk usaha ternyata pinjam di bank itu bangkrut, kemudian tidak bisa mengembalikan, maka agunannya disita kan. Baik. Nah, baik, Pak Ustadz, waktu kita terbatas, sebagai penutup silahkan. Oh iya, terima kasih Mas Tono Kartono, Mas Mbak Ella, dan seluruh para pendengar yang berada. Yang paling utama dan yang paling penting, ayo kita kedepankan namanya hukum, terutama hukum Islam yang kita anuti. Jangan Islam ini hanya sekedar natwinti, sunat, kawin dan mati, tetapi semuanya harus udkhulu wisal kafah. Terutama dalam hal pembagian harta peninggalan orang tua harus menggunakan koridor hukum Islam, yakni surat An-Nisa 11-12, ingat janji ancamannya 13-14, dan lengkapi surat An-Nisa ayat 176 tentang ahli waris manakala tidak punya anak dan ayahnya lebih demikiannya. Mudah-mudahan melalui religi pagi ini mendapatkan inspirasi dan memotivasi supaya kita membagi-bagi harta tidak asal-asalan, tapi sedang syar'i, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa kita setiap hari panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kita bahagia selamat, wa fil akhirati hasanah, di akhirat lebih-lebih supaya selamat, wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu harapan kita kan, di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Itu tidak lain, harus kembali kepada koridor hukum Islam. Demikian Mas Tono Kartono, terima kasih, mudah-mudahan dapat mendapatkan manfaat, dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan pendengar, hingga di sini religi pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Desember 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.